Lunas Dimanapun berada, jumpa lagi di Ngoper Ngobrolin Persib bersama saya Rena Sukmawati yang tentunya akan membahas preview pertandingan. Ini ada match day kedua ACL2 atau AFC Champions League 2 2025-2026. Ini adalah laga away ke Thailand melawan Bangkok United. Dan kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian, ada Kang Giri bersama saya di studio. Halo, ketemu lagi kita, Re. Iya, Baru ketemu kemarin lagi. perasaan. Iya ya, padat banget nih emang tim juara musim lalu nih jadwalnya musim ini. Nah, sebelum kita preview pertandingan besok hari Rabu ya, tanggal 1 Oktober 2025, kita bahas dulu sedikit tentang permainan kemarin pekan ke-7 Super League melawan Persita Tangerang. Apa yang bisa diambil dari pertandingan tersebut ya, Kang Giri? Iya, ternyata walaupun kita unggul, walaupun Persib unggul semuanya lah di atas kertas, ternyata Tidak kalah. Kalah bahkan 2-0 duluan kan. Akhirnya Beckham bisa mengambil 1 gol di penghujung laga. Ya, banyak sih pelajaran yang harus diambil menjelang pertandingan melawan Bangkok United nanti dari pertandingan sebelumnya lawan Persita. Kelemahannya banyak yang harus dievaluasi oleh Bojan Hoda, khususnya satu dalam pertandingan kan menang itu harus mencetak gol kan. Tapi ternyata lawan Persita itu gol yang diinginkan nggak dapat. Ada sebenarnya peluang yang sangat yang harusnya 90% lah kata orang dari titik penalti. Ternyata Luciano seperti dua penendang penalti sebelumnya ya lawan PSIM ya. Lawan PSIM ada 2 penendang ternyata Luciano gagal juga. Dan ini yang mengaruhi, saya pikir mengaruhi mental pemain secara keseluruhan, secara tim. Mereka tidak bisa main lepas dan kemudian ada kesalahan Adam Bisbek ya. Ketika menangkap bola lambung, serangan balik, ternyata dia keluar dari kotak penalti. Yang itu yang berujung tendangan bebas dari depan gawang pas. Dan sebenarnya Adam juga udah mampu sih menebak arah bola, tapi ternyata membentur kalau nggak salah Baros ya, sehingga arah bola berubah dan gol. Terus kemudian Persib juga kesulitan, walaupun selama ini mencetak gol sering dari serangan balik, ternyata gol kedua dari Elsa Sarul itu juga terjadi dari serangan balik. Ya. Dan itu ya secara udah kill of the game lah. Tapi ternyata di ujung Persib bisa mencetak gol 1, tapi sudah tidak ada waktu lagi lah untuk setidaknya mendapat 1 poin. Kalah deh. Iya, jadi tidak sesuai prediksi ya, tapi nggak apa-apa. Tapi overall debutnya Adam Bisbek ini udah baik ya sebenarnya. Baik di luar dia melakukan blunder, itu udah baik. Dia melakukan setidaknya ada 2 lah penyelamatan sehingga gawang Persib tidak bobol. Tapi ya itu. Iya. Karena udah harusnya itu bola masuk. Nah ini nih, yang salah satu yang paling disorot juga adalah duet 2 gelandang di tengah ya. Ada Luciano dan juga Tom Hai. Nah itu bagaimana sih kalau kata Kang Giri? Iya, inilah satu masalah ketika pemain yang biasanya bermain bersama ternyata tidak bisa. Luciano biasanya main sama Klok. Ternyata Klok nggak bisa main, Luciano sebelumnya nggak bisa main, terus kemudian bisa main, dan dia berduet dengan Tom Hai. Ya, chemistry, waktu latihan, waktu apa, memang dibutuhkan. Sehingga ya itu lagi, chemistry antara Tom Hai dengan Luciano belum nyetel lah, sehingga mereka masih kesulitan untuk membagi peran. Mana bola yang untuk Luciano, mana yang harus untuk Tom Hai. Dan beberapa kesempatan dalam pertandingan itu ya memang terlihat jelas bahwa mereka belum satu visi, belum satu permainan. Oke, jadi mungkin kita lihat nanti di laga melawan Bangkok apakah ada perubahan besaran terutama di lini tengah ya yang kemarin juga salah satunya. Ya tergantung Klok bisa main atau enggak, walaupun dia dibawa ke Bali kemarin nggak dimainkan, terus sekarang juga masuk ke Bangkok. Thailand, ya. Oke, kita langsung bahas nih soal lawannya adalah Bangkok United yang merupakan tim elit juga ya di Thailand dan juga di saat drawing ini ada di pot 1, berarti mereka adalah tim unggulan di grup G ini, dan kemarin juga baru menang ya lawan Ratchaburi FC. Nah kalau misalnya Kang Giri melihat tim Bangkok United ini seperti apa?
Ya, Bangkok United dalam pertandingan pertama mereka menang dengan skor telak pula Iya. di kandang Selangor. Selangor FC. Sehingga mereka sekarang itu satu-satunya tim berpoin 3 di puncak klasemen grup G. Di bawahnya ada Lion City, terus Persib, yang terakhir ada Selangor. Karena sebelumnya Persib lawan Lion City kan 1-1. Nah, itu membuktikan bahwa mereka memang memiliki kekuatan yang bagus. Di kompetisi lokal, di domestik, mereka juga berada di peringkat 3 sekarang, di peringkat 3 klasemen sementara. Memang setelah pertandingan melawan Selangor, mereka tidak konsisten. Mereka 2 kali kalah. Lawan Buriram kalau nggak salah di Thailand, terus kemudian tandang ke markas JDT ke Malaysia, mereka kalah telak 0-4. Tapi 2 kekalahan itu ternyata tidak berimbas pada pertandingan terakhir. Mereka menang 1-0 tadi malam ya. Ya, itu membuktikan bahwa mereka memiliki semangat bangkit menjelang melawan Persib Bandung. Dan itu menjadi satu modal yang sangat penting bagi mereka. Mereka tidak terus terpuruk, tapi mampu bangkit menjelang ya pertandingan penting lagi-lagi untuk mereka tetap berada di puncak klasemen grup G nanti. Oke. Bangkok United belum pernah bertemu ya Persib Bandung. Belum. Bangkok United sebelumnya, jadi Sebelumnya Port FC ya, yang musim lalu di bermain. ICL Iya, jadi juga. akan menjadi pertandingan yang menarik juga antara kedua tim yang baru pertama kali bertemu gitu, apalagi di kompetisi Asia gitu kan. Nah, kalau Persib Bandung sendiri modal apa sih yang dimiliki saat ini gitu, terlepas kemarin mungkin juga secara mental para pemain mungkin sedikit tertekan setelah kalahnya di kandang lawan, lalu juga ada beberapa kesalahan dan lain sebagainya. Modal apa sih yang sebenarnya dimiliki bagi Persib saat ini? Ya, modal penting bagi Persib adalah mereka memiliki semangat untuk lebih baik lah di ICL 2 dibandingkan musim lalu yang di grup F itu berada di dasar klasemen dari 6 pertandingan, cuma menang sekali, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Secara away, mereka itu Persib menang sekali, kalah 2 kali kalau nggak salah. Dan kemenangan terjadi di Lion City ya. Nah, apa yang terjadi di musim lalu itu menjadi semangat, walaupun pertandingan di kandang melawan Lion City imbang 1-1, kemudian kemarin menang lawan Arema ya. Arema terus kalah lawan Persita. Tapi setidaknya ya pemain memiliki semangat lah. Saya lihat foto-fotonya juga mereka bisa ketawa lagi setelah kalah. Itu Secara tanda petik mengejutkan dari Persita. Iya. Ini yang berarti itu tanda yang baik ya. Mood yang penting mood pemain pada bagus dulu. Mood harus dijaga sebaik mungkin karena itu ya poin penting lainnya dari nanti pertandingan di lapangan. Oke, sebelumnya juga kita harus mengapresiasi dulu ya sebenarnya Persita Tangerang karena pertahanan mereka sampai rapat banget kemarin itu sampai itu menjadi ujian Persib untuk pertandingan nanti lah. Gimana cara membongkar pertahanan yang sangat ketat seperti itu. Walaupun mungkin sebagai tuan rumah Bangkok United bisa aja bermain lebih terbuka dan menyerang ya, tapi ya kita nggak tahu tiba-tiba mereka kayak Persita kemarin tiba-tiba parkir bus, susah banget ditembus perlawanannya, pertahanannya. Nah, kalau kelemahan kedua tim sendiri nih dari menurut Kang Giri itu seperti apa? Kalau kelemahan Persib khususnya masih kesulitan lah mencetak gol. Itu poin pentingnya. Kemarin melawan Lion City 1-1. Terus juga kebobolan. Kebobolan itu dari misalkan dari 2 pertandingan melawan Lion City, melawan Arema, itu kebobolan karena bola crossing dan kemudian heading kan. Jadi terlalu longgar pemain belakang itu untuk pressing ke penyerang lawan sehingga ya itu bisa dimanfaatkan. Terus kemarin kalau gol pertama lawan Persita oke lah, itu dari tendangan bebas yang berada di depan gawang pas. Itu juga sulit diantisipasi, apalagi ada deflecting juga kan. Terus ya itu serangan balik ternyata Persib menjadi korban serangan balik juga, walaupun selama ini dikenal sebagai tim yang memanfaatkan serangan balik ya. Kan Hodak selama ini kan pragmatis kan, katanya serangan balik gol, apalagi musim lalu mengandalkan Ciro dan David da Silva kan. Nah, apa yang terjadi melawan Persita kemarin itu yang harus diperbaiki, mengantisipasi serangan balik. Itu yang penting. Apalagi mungkin nanti lawan Bangkok United juga memiliki sayap-sayap yang cepat. Mereka seperti saat melawan Selangor itu gol-gol mereka diantaranya adalah dari sayap.
Apalagi gol kedua itu juga heading. Apa yang terjadi seperti saat melawan Lion City, juga melawan Arema. Itu yang harus menjadi PR Hujan Hodak. Gimana pertahanan, walaupun tower-tower sih sebenarnya tinggi-tinggi ya. iya, apalagi nanti mungkin bisa langsung 4 asing loh backnya itu. Karena tidak ada aturan ya kalau di iya, ACL. tapi ya itu, kekompakan lini belakang itu yang harus penting. Siapa yang harus ngambil siapa, siapa yang harus berduel dengan siapa. Jangan saling mengandalkan. Harus mempunyai tanggung jawab masing-masing bahwa saya tidak boleh, oh itu diambil bolanya, diambil dia. Nggak boleh seperti itu. Oke. Kalau dari Bangkok United sendiri, pemain-pemain yang harus diwaspadai siapa aja? Karena kalau dilihat dari nilai transfer, mereka juga fantastis banget ya mendatangkan pemain asing. Ada satu penyerang dari Oman, si Musain Al Ghassani ya, dia juga mencetak gol saat menang melawan Selangor City. Ada gol kedua melalui heading ketika dia mendapat bola dari sayap kanan. Itu ya itu yang harus sebenarnya setiap awan yang harus diwaspadai itu penyerangnya. Nggak mungkin kita mewaspadai back atau ya soalnya yang paling dekat dengan gawang kita, gawang Persib, nanti adalah penyerang dan gelandang lah kemudian. Dan saya pikir Al Ghassani ini ya memiliki postur yang tinggi, lompatannya bagus sehingga dia mampu mencetak gol ketika melawan Selangor itu melalui heading. Oke. Nilainya kayaknya nilai pasarnya sama dengan Tom Hai. Dan dalamnya ya, saya juga sempat ngitip ya, salah satu pemain termahal juga di Bangkok United saat ini. Oke, nah ini kita udah di ujung nih, Kang Giri. Waktu yang tebak, belum prediksi susunan pemain dulu, belum tebak sekarang. Prediksi susunan pemain dulu. Ini apakah akan terjadi perubahan karena Teja Paku Alam dijemput ya, dibawa lagi ke Thailand setelah kemarin absen di Bali melawan Persita Tangerang. Apakah akan terjadi perombakan lagi gitu setelah melihat hasil yang kemarin? Sebenarnya susunan pemain saat melawan Persita Tangerang ini juga berbeda saat melawan Arema FC ya, karena melihat Federico Barba ternyata kemarin dipasang sebagai starter. Prediksi kita kemarin waktu itu salah sih. di bangku cadangan, ternyata Boyan Hodak punya kepercayaan lebih kepada Federico Barba dan berubah lagi saat melawan Persita. Apakah akan berubah lagi saat melawan Bangkok United? Ya, ini berbeda dengan Super League. Tadi Persib memiliki 11 pemain asing yang ya berpeluang lah untuk dimainkan bersama, tapi kayaknya enggak juga sih. Adam, walaupun Teja dibawa, kayaknya tetap ada base back yang akan menjadi kiper nanti. Kemudian seperti melawan Lion City, 4 back itu akan diisi asing semua. Di kanan mungkin Putros dia lebih fresh, kemarin nggak main kan karena kartu merah melawan Arema. Dia menjadi back kanan ganti Kakang kalau selama ini di Super League. Kemudian 2 tower di tengah itu ya Julio Matikardi. Kemudian di kiri ada Eliano atau kayaknya lebih ke Barba. Barba. Nanti di tengah Klok, saya nggak tahu perkembangan terakhir walaupun dia dibawa ke sana termasuk Bergoinho, apakah ya Hodak berharap sih Bergoinho nanti bisa turun. Karena kemarin juga dibawa ke Bali termasuk Klok, tapi ternyata duanya nggak turun. Iya. Dan di tengah itu ada Tom Hai sama Luciano lagi lah. Mudah-mudahan mereka lebih ngeklik nanti. Mudah-mudahan sekamar saya ngobrol satu bangku pesawat. Iya. Dan kemudian nanti di depan mereka ada Eliano. Eliano pemain ini serba bisa kan, di back kiri, back kanan, gelandang sayap kanan atau kiri, terus di tengah juga bisa. Terus di kanan mungkin sebenarnya berharap Bergoinho sih, tapi kayaknya Baros di kanan, nanti kemudian di ujung tombaknya itu ada Andrew Zhang, terus di kiri Marsilio lah, William Marsilio. Karena udah sebenarnya banyak yang bilang William Marsilio ini juga udah mulai menemukan ritme permainan yang enak ya, tinggal gimana nyetel aja. Ya itu butuh waktu untuk menjalin chemistry dalam tim, itu butuh waktu. Ya awalnya apa sih adaptasi itu apa gitu kan, banyak pemain langsung tune in langsung apa. Ternyata ya Hodak mengakui butuh waktu gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya pun adalah hasil dari 3 tahun ya, 3 tahun ganti kepelatihan. Dan musim ini kan frontal banget kan, dibuang banyak. Semua pemain asing dari 8 musim lalu sekarang ada 11, terus ada pemain lokal juga yang masuk. Dan ya untuk mengetahui
masing-masing itu ya itu butuh waktu. Selain pertandingan resmi, ya di latihan. Oke, kita tunggu ya. Mudah-mudahan melawan Bangkok United ini bisa lebih baik dari Iya. kemarin melawan Persija Tangerang. Pastilah Boyan Hodak sudah memberikan ini trik-triknya kepada para Iya. pemain gitu ya. Kita lihat hasilnya nanti pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 mainnya di Patung Tani ya di True BG Stadium Iya. ya, di Thailand. Nah, Bobotoh kalau ada yang ikut ke Thailand boleh lah komentar-komentar karena biasanya ada aja gitu Bobotoh tuh kan Iya. seluruh dunia waktu tahun lalu away Iya ke pasti. China Di aja. mana-mana ada sih. Iya, waktu away ke Zhejiang aja tuh ada ya Bobotohnya yang menyaksikan ya. Pasti ke Thailand, apalagi dekat lah Thailand ya. Gak butuh visa juga Naik jadi angkot aja. Bangkok Bandung ya. Oke, nah ini terakhir Kang Giri tebak skor, apakah masih ada rasa percaya diri setelah kemarin? Harus ada rasa percaya diri untuk menang. Ini laga tandang pertama, kedua tim belum saling ketemu di kompetisi manapun. Nggak tahu sih kemarin itu waktu Persib TC Training, ke sana iya. itu bertemu atau enggak. Kan nggak ada Nggak ada informasi, nggak ada diberitakan. Ya selalu ada semangat di tim Persib, selalu ada keinginan untuk menang walaupun lawannya ya nggak bisa dipandang remeh, mereka tim kuat, tapi ya itu agak susah sih untuk menang sih sebenarnya. Tapi 1-0 mungkin bisa. Bisa ya. Bisa. Tipis aja lah yang penting Iya. menang. Yang penting dari Thailand buat Ya itu juga. asal disiplin lah dan pemain depan jangan menyia-nyiakan peluang. Itu aja. Satu peluang 1 gol lah. Iya ya. Semoga tercipta dan semoga nggak muram lagi ya kalau pulang ke Bandung Iya. setelah udah lama banget kalau nggak pulang ke Bandung mereka setelah away Iya. dari Ini 4 away lah. iya, dari Arema ke Bandung baru sebentar 3 ya? Iya, dari Arema pulang ke Bandung sebentar, Nanti- terbang ke Bali langsung ke Thailand, jadi belum ke Bandung lagi. Semoga bisa Nanti pulang. lawan away juga lawan PSBS Biak nanti Iya, di oh iya pekan nanti, ke-9. oh iya ada 4 pertandingan ya di Beruntun yang away. away, 3 laga away, nanti Oh. baru di akhir Oktober main lagi di Bandung. Iya. Jadi wah, yang Bobotoh yang rindu ini tahan dulu. Masih bulan depan lagi laga kandangnya ya. Oke, kalau gitu Kang Giri terima kasih banyak udah Iya, ngobrol-ngobrol bersama sama-sama, saya Rey. di hari ini, hari Senin ya, kita syuting mendung buat para Bobotoh dan Tribuners, jaga kesehatan di cuaca yang sedang tidak menentu ini. Dan kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah.